Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya dipanggil untuk setia. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Wahyu 17 ayat 4. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Mereka yang bersama-sama dengan dia adalah orang-orang yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin dipakai Tuhan. Banyak orang ingin diberkati. Banyak orang ingin melihat mujizat. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak terutama mencari yang hebat. Tuhan mencari orang yang setia. Dalam Wahyu 17 ayat 14 dikatakan bahwa mereka yang bersama anak domba adalah mereka yang terpanggil, dipilih dan setia. Artinya kesetiaan adalah tanda bahwa kita benar-benar milik Tuhan. Kita semua dipanggil. Alkitab berkata bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil. Setiap orang percaya memiliki panggilan hidup benar, mengikut Yesus menjadi terang di dunia. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya setiap kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Contoh nyata, banyak orang berpikir saya bukan pendeta, jadi tidak punya panggilan. Padahal ibu rumah tangga punya panggilan, pekerja punya panggilan, anak muda punya panggilan. Kebenarannya bahwa semua orang dipanggil, tetapi tidak semua setia menjawab panggilan itu. Dipilih, tetapi harus tetap setia. Tidak cukup hanya dipanggil dan dipilih. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya yang penting bukan hanya awal yang baik, tetapi akhir yang setia. Contoh nyata, ada yang semangat di awal, tetapi berhenti di tengah jalan. Ada yang dulu rajin ibadah, sekarang mulai jarang. Ada yang dulu cinta Tuhan, sekarang sibuk dengan urusan dunia. Yesus juga menegaskan dalam Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Kesetiaan itu berarti tetap tinggal di dalam Tuhan, bukan hanya sesaat. Yang menentukan bukan bagaimana kita mulai, tetapi apakah kita bertahan sampai akhir. Kesetiaan terlihat dalam hal kecil. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dan Yesus menambahkan dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Kesetiaan bukan hanya tentang hal besar, tetapi justru dimulai dari hal kecil. Contohnya, tetap berdoa walau tidak terlihat orang. Tetap jujur walau ada kesempatan curang. Tetap melayani walau hanya hal sederhana. Tetap datang kepada Tuhan walau lelah. Kesetiaan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Kesetiaan diuji oleh waktu dan keadaan. Semua orang bisa setia saat keadaan baik, tapi bagaimana saat keadaan tidak sesuai harapan? Saat doa belum dijawab, saat hidup terasa berat, saat tidak ada yang menghargai. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Contohnya tetap berdoa walau tidak melihat hasilnya, tetap percaya walau keadaan sulit, tetap melayani walau tidak dipuji. Kesetiaan sejati terlihat saat keadaan tidak mudah. Upah bagi orang yang setia. Yesus berkata dalam Matius 25:21, baik sekali perbuatan itu hai hambaku yang baik dan setia. Bayangkan jika suatu hari Tuhan berkata itu kepada kita. Itulah tujuan hidup orang percaya. Firman Tuhan juga menegaskan dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencari garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Upah kesetiaan perkenaan Tuhan.
hidup yang kekal, dan bersuka cita bersama Tuhan. Kesetiaan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Sebuah ilustrasi, seorang pelari maraton tidak menang karena berlari cepat di awal, tetapi karena ia tidak berhenti sampai garis akhir. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 24, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hidup kita seperti itu, bukan siapa yang memulai, tetapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Tantangan kesetiaan di akhir zaman. Kita hidup di zaman yang tidak mudah. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih ke banyak orang akan menjadi dingin. Kesetiaan semakin sulit karena godaan dunia semakin besar. Tekanan semakin nyata. Iman kita semakin diuji. Contoh nyatanya, lebih mudah milih uang daripada Tuhan. Lebih mudah ikut arus daripada berdiri dalam kebenaran. Lebih mudah menyerah daripada bertahan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan di akhir zaman membutuhkan komitmen yang kuat dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang setia. Setia saat dilihat, setia saat tidak dilihat, setia saat muda, dan setia saat sulit. Itulah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita ambil keputusan. Saya mau setia dalam hal kecil. Saya mau setia dalam keadaan sulit. Saya mau setia sampai akhir. Bukan hanya semangat di awal, tetapi setia sampai garis akhir. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sadar, kami menyadari bahwa seringkali kami tidak setia. Kami mudah menyerah, mudah lelah, dan mudah teralihkan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk setia dalam setiap hal, baik dalam perkara kecil maupun besar. Kuatkan kami agar kami tetap bertahan sampai akhir dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.